Berikut cara pulihkan cadangan serta transfer data pada Poco F8 Ultra. Baik, pertama-tama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke Poco Anda. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulihkan cadangan dari Google One, lalu dari Xiaomi Cloud, dan sebagai metode terakhir, saya akan menunjukkan cara mentransfer cadangan dari komputer Anda kembali ke Poco sehingga Anda dapat memulihkannya. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan, kita perlu memilih bahasa kita, dan sekarang klik berikutnya. Pilih wilayah Anda, dan klik berikutnya, pilih bahwa Anda setuju. Dan kami memiliki opsi bahwa kami tertarik untuk melakukan pengaturan menggunakan perangkat lain. Dan sekarang kita perlu memilih tipe perangkat dari perangkat kita sebelumnya, dalam kasus saya, yaitu Android. Dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan ponsel kita sebelumnya. Saya akan menggunakan Google Lens untuk memindai kode ini. Kode ini tidak mau dipindai, saya tidak tahu kenapa. Oke, sekarang berhasil. Oke, kedua perangkat sedang saling terhubung, jadi kita perlu menunggu sebentar. Saya juga perlu memverifikasi dengan mengetikkan kunci layar yang saya gunakan di perangkat sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, Poco kita secara otomatis terhubung dengan Wi-Fi. Dan sekarang kita perlu menunggu sebentar. Oke, sekarang kita sudah menyalin aplikasi dan data. Jadi klik berikutnya. Sekarang kita harus menunggu lagi. Bahkan ponsel lama kita memberitahu bahwa kita harus melanjutkan pengaturan di Poco kita. Jadi mari kita tunggu saja. Dan dalam beberapa detik, kita akan bisa memilih hal-hal apa saja yang ingin kita salin. Oke, dan dari daftar tersebut, pilih apa yang ingin Anda salin. Untuk Google Calendar, kontak, foto, dan Gmail, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Jadi dari daftar itu, saya ingin menyalin semuanya kecuali aplikasi saya. Jika Anda sudah memilih semuanya, klik salin. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses pengaturan sederhana. Jadi, kita bisa mengatur kunci layar, menambahkan sidik jari, dan face unlock. Saya tuh akan melewatinya. Fitur ini tersedia di pengaturan, bisa diatur nanti. Sekarang tuh gulir lalu terima. Layanan cadangan ini sangat berguna dan disarankan untuk aktif. Pilihan ada di tangan Anda. Klik berikutnya. Sekarang kita perlu memilih browser default kita. Selalu pilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Sekarang kita bisa melanjutkan pengaturan atau bahkan mendapatkan pengingat. Saya ingin melanjutkan. Sekarang kita memiliki fitur yang memungkinkan kontak di sekitar menemukan dan berbagi dengan kita. Terserah Anda, saya akan setuju. Sekarang kita punya Gemini dan di sini kita bisa mengaktifkan cara alternatif untuk menyalakan Gemini hanya dengan mengatakan, "Hey, Google." Ya, saya akan mengaktifkannya. Oke, di sini saya akan klik tidak, terima kasih. Baik, proses penyalinan sudah selesai, jadi klik selesai. Sekali lagi, kita perlu menunggu. Gulir ke bawah, klik berikutnya. Jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkan kontrol Palantir, misalnya jika anak Anda menggunakan perangkat ini. Kita bisa mengubah pengaturan default. Saya akan tetap menggunakan pengaturan default. Pilih peluncur default, klasik atau dengan laci aplikasi. Saya akan tetap menggunakan laci aplikasi. Pilih mode navigasi sistem, gestur atau tombol. Jika Anda ingin menggunakan gestur tapi tidak tahu caranya, Anda selalu bisa klik pelajari dan akan ada tutorialnya. Pilih tata letak terbaru, vertikal atau horizontal. Saya akan memilih horizontal. Sekarang lebih perlu menunggu sampai sistem siap dan setelah itu kita bisa menggunakan perangkat kita. Jadi mari kita tunggu beberapa detik sampai kita bisa melanjutkan. Oke, sekarang klik selesai dan kita siap menggunakan perangkat kita. Oke, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google. Oke, sekarang mari kita coba metode kedua. Sekali lagi, kita sedang melakukan proses penyiapan. Namun kali ini, ketika kita memiliki kemungkinan untuk mengatur Poco, kita menggunakan perangkat lain, kita perlu mengklik lewati.
Nah, jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkan kartu SIM Anda. Dan sekarang kita perlu terhubung ke Wi-Fi secara manual. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Kemudian klik hubungkan. Oke, klik berikutnya. Kita harus menunggu sekarang. Pilih siapa yang ingin Anda atur di perangkat ini. Kalau menyangkut diriku, nyat itu untuk diriku sendiri. Dan sekarang kita perlu masuk ke akun Google kita. Jadi pertama-tama ketik email Anda. Klik berikutnya, dan sekarang kita harus mengetikkan kata sandi. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan klik tombol setuju. Oke, klik berikutnya. Lalu pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya menginginkan yang itu. Jadi saya cukup mengetuknya. Dan sekarang untuk Google Photos mereka akan tersinkronisasi secara otomatis. Hal yang sama berlaku untuk kalender Gmail dan Drive. Dalam kasus saya, dari daftar itu saya ingin menyalin semuanya. Maksud saya ingin memulihkan semuanya, kecuali aplikasinya. Jika Anda sudah memilih semuanya, tekan tombol pulihkan. Dan sekarang kita perlu melalui proses pengaturan lagi. Jadi saya akan melewatkan pengaturan kunci layar untuk saat ini. Di sini gulir ke bawah, lalu klik terima. Sekarang Anda memiliki opsi pencadangan. Saya sarankan untuk mengaktifkannya, tetapi semuanya terserah Anda. Klik berikutnya. Pilih browser default Anda. Saya selalu memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Oke, mari kita lanjutkan pengaturannya. Saya setuju dengan fitur itu. Mengapa tidak sekarang? Klik lanjutkan. Sekarang kita sudah punya game ini dan kita bisa mengaktifkan cara alternatif untuk meluncurkan game ini hanya dengan mengatakan, "Hey Google, saya akan mengaktifkannya." Anda bisa menambahkan akun email lain, mengubah tampilan teks, dan meninjau aplikasi tambahan. Saya tidak menginginkannya, jadi saya akan klik tidak, terima kasih. Oke, sekarang gulir ke bawah, lalu klik. Selanjutnya, Anda bisa mengaktifkan kontrol orang tua. Anda bisa mengubah font. Saya akan tetap menggunakan pengaturan default. Pilih peluncur default Anda, klasik atau app drawer. Saya akan tetap menggunakan app drawer, lalu pilih mode navigasi sistem gesture atau tombol. Saya pilih gesture. Saya akan memilih tata letak horizontal untuk aplikasi terbaru. Dan sekarang kita perlu menunggu sampai kita bisa meluncurkan sistem kita setelah itu. Karena saat ini sistem sedang dipersiapkan. Di bagian bawah akan ada tombol dengan kalimat "Semua sudah siap". Cukup ketuk itu dan perangkat Anda akan siap digunakan. Jadi begini, cukup ketuk dan seperti yang Anda lihat kita siap menggunakan ponsel kita. Oke, itu tadi metode kedua. Sekarang saya akan menunjukkan metode ketiga, yaitu memulihkan dari Xiaomi Cloud. Oke, untuk memulihkan cadangan dari Xiaomi, buka pengaturan Anda, gulir ke bawah, lalu klik akun Xiaomi. Anda perlu masuk. Kemudian klik pada Xiaomi Cloud. Klik pengaturan, lalu klik izin aplikasi dan izinkan semua yang belum diizinkan dari daftar tersebut. Hanya persis seperti itu. Oke, sekarang kita bisa kembali. Sekarang klik pada cadangan. Klik izinkan. Klik kelola pencadangan cloud. Kita perlu menunggu dan sekarang pilih cadangan mana yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya menginginkan yang itu, jadi klik pulihkan. Oke. Lalu klik tombol pulihkan. Sekarang kita perlu menunggu.
Oke, dan itu telah berhasil dipulihkan. Jadi mari kita klik selesai. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulihkan cadangan dari komputer Anda. Jadi klik tentang ponsel, masuk ke cadangan dan pemulihan, lalu pilih komputer, klik setuju, pilih pulihkan. Dan sekarang saya akan menyalakan komputer saya dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu menghubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Sekarang buka bilah notifikasi, klik pada mengisi daya perangkat ini melalui USB, dan pilih gunakan USB untuk transfer file Android Auto. Sekarang di komputer kita perlu membuka File Explorer, masuk ke This PC, temukan pokok Anda, klik pada Internal Shared Storage, lalu buka MyUI. Sekarang cadangkan semua backup, dan ke dalam folder itu kita perlu menyalin backup yang ingin kita pulihkan. Ini adalah folder zip, jadi cukup seret saja, lepaskan. Oke. Sekarang kita bisa menutupnya, dan sekarang di ponsel kita, buka perangkat seluler. Silakan klik pada bagian pulihkan, kemudian pilih file backup, dan segera tekan tombol pulihkan. Oke, prosesnya sudah selesai 100%, jadi klik selesai dan sekarang semuanya telah berhasil dipulihkan. Baiklah, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.